Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Lamsajiko dari Prodi Peternakan, Stambuk 22 dengan NIM 2203060006. Di sini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari sel hewan. Pertama, membran sel. Membran sel adalah lapisan terluar dari sel. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur masuknya zat-zat ke dalam sel. Zat-zat yang diatur yaitu air, zat terlarut pada lemak, dan ion-ion tertentu. Berikutnya, lisosom. Lisosom adalah kantung-kantung kecil yang terdapat pada sel yang mengandung enzim-enzim pencernaan. Sehingga lisosom ini berfungsi sebagai alat pencernaan yang mencerna sel-sel yang rusak dan zat-zat asing. Berikutnya, nukleus. Nukleus atau inti sel. Nukleus ini berfungsi sebagai mengatur dari semua kegiatan yang ada pada sel. Nukleus terdiri atas protein, air, dan mineral. Nukleus tersusun atas ribosom yang terdapat DNA dan RNA. Mitokondria. Mitokondria adalah membran yang berbentuk seperti cerutu dan memiliki liku-liku. Mitokondria tempat terjadinya respirasi sehingga menghasilkan energi. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma memiliki fungsi sebagai transportasi dan menyusun dari sel. Retikulum endoplasma terdapat dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Pada retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom yang melekat, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom yang melekat. Badan Golgi. Badan Golgi adalah gelembung atau ruang yang melekat pada sel. Badan Golgi ini berfungsi sebagai sekresi atau pembuangan. Ribosom. Ribosom adalah lingkaran-lingkaran kecil yang biasanya melekat pada retikulum endoplasma, namun terdapat juga pada sitoplasma yang bebas. Ribosom berfungsi sebagai sintesis protein. Sentriol. Sentriol adalah bagian dari sel yang berbentuk tabung yang melakukan pembelahan sehingga menghasilkan flagella dan silia. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang terdapat pada sel yang dimana ini berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi kimia. Selanjutnya, sentrosom. Sentrosom adalah bagian dari sel yang berbentuk seperti bintang yang berfungsi sebagai pembelahan aktif, yaitu meiosis dan mitosis. Baiklah, masuklah kita ke perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, yang dimana dinding sel ini akan membentuk dari sel tumbuhan yang kaku, sehingga tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan baik. Sedangkan pada sel hewan tidak terdapat dinding sel, sehingga sel pada hewan cenderung fleksibel. Baik, selanjutnya terdapat inti sel. Inti sel pada hewan terdapat pada tengah-tengahnya, sedangkan pada tumbuhan terdapat pada tepi atau pinggirnya. Berikutnya, pada sel tumbuhan terdapat plastida, pada hewan tidak terdapat plastida. Pada sel hewan tidak terdapat vakuola. Pada sel tumbuhan terdapat vakuola. Pada sel hewan terdapat sentrosom. Pada sel tumbuhan tidak terdapat sentrosom. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.